Selamat datang di channel Kampus. Perkenalkan, nama saya Hira. Pertemuan kali ini kita akan membahas contoh soal himpunan dan penyelesaiannya. Soal pertama diketahui A, himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, himpunan B 4, 5, 6, 7, dan himpunan C 4, 6, 8, 9. Nah, tentukan A gabungan B, B irisan C, A selisih C, kemudian B selisih A irisan B gabungan C. Ya, kita kerjakan satu persatu. Yang pertama yaitu A gabungan B. Nah, kita tulis dulu himpunan A-nya. Himpunan A-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kita gabung dengan himpunan B. Kita tulis juga himpunan B-nya yaitu 4, 5, 6, 7. Seperti ini. Nah, kalau digabung berarti kita sebutkan, kita tulis semua himpunan yang ada di A dan di B. Yaitu, tapi tidak boleh mengulangi angka ya, tidak ada pengulangan angka ya. Berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5. Meskipun dia ada 2 kali, 4 dan 5-nya kita hanya tulis 1 kali saja. 6, 7 ya. Kemudian ini hasilnya ya. Kemudian yang B yaitu B irisan C, kita tulis dulu himpunan B-nya yaitu 4, 5, 6, 7. Kita iris ya dengan si himpunan C. 4, 6, 8, 9. Nah, untuk irisan itu dia adalah angka yang sama ya antara di himpunan B dan di himpunan C. Kita lihat di sini. Angka yang sama apa? 4 ada. 5 tidak ada, 6 ada. Lalu 7 tidak ada ya. 8, 9 pun tidak ada. Berarti B irisan C-nya yaitu 4 dan 6. Gitu. Kemudian yang C, A selisih C, yaitu kita tulis himpunan A-nya dulu 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian selisih C himpunan C-nya 4, 6, 8, 9. Nah, untuk selisih ini kita lihat ya, maksudnya ini adalah A ya, himpunan A tidak ada di C gitu ya. Kalau yang ada berarti kita tidak masukkan. Kita lihat 1 ada, tidak ada, berarti kita masukkan nih. 1, 2 tidak ada. Nah, 3 tidak ada. Nah, 4 ada, berarti tidak masuk ya. 5 ada tidak? Nah, tidak ada ya. Berarti yang dimasukkan adalah 1, 2, 3, 5 ya. Jadi A selisih C adalah himpunan 1, 2, 3, 5. Kemudian B tidak ada di A. Kalau B tidak ada di A, berarti kita lihat dulu himpunannya B. 4, 5, 6, 7 ya. Tidak ada di A. Himpunan A-nya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita lihat B ya, B-nya angka B tidak ada di di himpunan B, tidak ada di himpunan A. Kita lihat angka 4 ada ya, berarti tidak masuk ya. 5 ada, tidak masuk. 6 tidak ada ya. 7 juga tidak ada, berarti yang dimasuk selisih dari B selisih A adalah tadi berapa? 6 dan 7. Nah, kemudian yang terakhir ini A irisan B gabungan C. Jadi kita tulis dulu himpunan B-nya berapa? 4, 5, 6, 7 ya. Gabungan dari C. Si C-nya itu adalah 4, 6, 8, 9. Nah, berarti berapa ini kalau gabungan seperti tadi yang nomor A, poin A tadi yang di atas ya, berarti tidak boleh berulang ya. Semuanya ditulis tapi tidak boleh berulang angkanya. Berarti 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Kemudian kita tulislah ini yang ditanyakan A irisan hasilnya ini ya. Tadi A-nya itu, himpunan A-nya itu yaitu berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kemudian kita iris dengan hasil yang tadi yaitu 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, berarti kalau irisan tadi angka yang sama ya. Berarti yang mana angka yang sama? 1, 2, 3 tidak ada ya. 4, 5 ada. Berarti 4 dan 5. Seperti itu. Mudah kan? Kemudian kita beranjak ke soal selanjutnya ya. Diketahui ya, himpunan A sama dengan X, di mana X kuadrat minus 4 sama dengan 0. Kemudian himpunan B, X sama dengan X minus 2 sama dengan 0. Dan himpunan C sama dengan
di mana x kuadrat minus x minus 6 sama dengan 0. Kemudian tentukan A gabungan B irisan C, kemudian A irisan B gabungan C, kemudian C minus A irisan B. Nah, kita akan mengerjakan satu persatu ya. Yang pertama kita tentukan dulu himpunan A, B, dan C. Berapa saja ya himpunannya. Yaitu dengan cara faktorisasi ya. Aljabar. Yaitu kita tulis di sini A sama dengan x kuadrat, x di mana nah x kuadrat minus 4 ini kalau kita faktorisasikan yaitu 2 dan 2 ya, yang satunya negatif, yang satu positif ya. Di situ ada sifat-sifatnya ya. X minus 2 ya, x plus 2 seperti ini ya, sama dengan 0. Nah, kemudian sama dengan ya, berarti kalau kita sederhanakan dia jadi min 2 ya. Berarti x di mana x satunya itu 2 dan x 2-nya itu ya minus 2. Ya, berarti kalau kita buat himpunannya yaitu min 2, boleh ya dulu minnya, 2. Seperti itu ya. Kenapa ini 2 dan min 2? Karena x min 2 sama dengan 0 ya, berarti x sama dengan 2. Lalu x plus 2 sama dengan 0, berarti x sama dengan minus 2. Seperti itu ya. Kemudian yang B yaitu x ya, dimana x minus 2 berarti kita dapat tulis x sama dengan 2. Kenapa? Karena x sama dengan min 2 sama dengan 0 itu artinya adalah x sama dengan 2 ya. Pindah ruas ke kanan jadi positif, ini tadi yang negatif jadi positif, seperti itu ya. Kemudian himpunan B nya adalah tadi 2 ya, daerah penyelesaiannya hanya 2, jadi himpunan B itu isinya 2, seperti itu. Kemudian yang C ini dia kan x dimana x kuadrat min x min 6, berarti kita faktorisasikan dulu ya. Berarti kalau kita faktorisasikan, lihat sini, si 6 ini kita faktorisasikan bisa 1 dan 6 atau 2 dan 3 ya, atau sebaliknya. Nah, kita lihat kalau kita kalikan, salah satunya pasti harus ada yang negatif, karena di sini dia negatif 6 ya, berarti salah satu. Dan ketika dijumlah dia menghasilkan negatif 1, x1 ya. Ini artinya 1x ini 1 ya, negatif 1. Jadi kira-kira yang mana? Kalau yang ini tidak mungkin ya, berarti kita makanya 2 dan 3. Nah, ketika dia dijumlah hasilnya negatif, berarti yang negatif itu adalah si angka berapa? Angka 2 atau angka 3? Si angka 3 ya. Karena kalau misalkan min 3 ditambah 2, dia hasilnya min 1 ya. Berarti sini 2 dan min 3. Nah, berarti penyelesaiannya kita taruh lagi di sini x ya. Berarti sini x minus 3 ya. Kemudian x plus 2 sama dengan 0. Seperti itu. Berarti hasilnya adalah x1-nya 3 ya. Kita ganti biar rapih. Bentar. Ya, berarti di sini x di mana x sama dengan 3 ya. X1-nya atau ya x2-nya itu sama dengan min 2 seperti ini. Atau dapat juga kita tulis ya min 2,3 ya. Kita urut dari yang terkecil dulu. Nah, sudah dapat ini himpunan A, B, dan C-nya, barulah kita dapat mengerjakan soal ini. Yaitu yang pertama A gabungan B irisan C. Berarti kita kerjakan dulu A gabungan B-nya. A gabungan B-nya berapa? Nah, himpunan A-nya itu adalah min 2,2. Ya, berarti digabung himpunan B-nya 2. Berarti hasilnya adalah kalau digabung semuanya ikut, tapi tidak boleh ada pengulangan angka, yaitu min 2,2 ya. Setelah sudah dapat A gabungan B, baru kita iris C ya. Kita iris C. Berarti hasilnya adalah min 2,2 ya. Irisan dari si C. C-nya itu adalah min 2,3. Nah, irisan itu yang angkanya sama, yaitu hanya si min 2 saja ya. Berarti irisannya adalah min 2. Nah, ini hasil dari persoalan yang A. Kemudian yang B ya, yang B A irisan B gabungan C. Berarti kita cari dulu B gabungan C-nya. Berarti B gabungan C sama dengan himpunan B-nya adalah 2 ya, gabungan C. C-nya itu himpunannya adalah min 2,3.
Nah, kita gabung. Ingat tadi gabung semuanya diikutkan tapi tidak ada pengulangan angka. Nah, kebetulan ini beda-beda berarti 2, min 2 ya, atau bisa dibalik boleh ya, 3. Seperti ini. Nah, kemudian barulah A irisan hasilnya ini ya. Berarti A irisan tadi 2, atau saya tulis aja min 2 ya, min 2, 3 ya, sama dengan, nah si himpunan A-nya itu tadi berapa, yaitu min 2,2 ya. Min 2,2 berarti kita iris dengan min 2,2,3. Nah, angkanya yang sama yang mana? Yaitu min 2, ini min 2, ini 2, ini 2. 3 tidak ada temannya ya, berarti irisannya adalah min 2,2. Nah, seperti ini ya. Hasil yang dari persoalan B. Kemudian selanjutnya kita ke persoalan yang C. Persoalan yang C hampir sama seperti persoalan yang A, tapi dia sini selisih ya, C selisih A. Berarti kita kerjakan C selisih A-nya dulu ya. Berarti C selisih A yaitu himpunan C-nya berapa? Yaitu min 2,3 ya. Selisih A-nya berapa? Yaitu min 2,2. Nah, selisih ini artinya yang ada di C, ya himpunan di C tidak ada di A gitu. Yang tidak ada di A yang mana? Min 2 ada, berarti tidak dipakai ya. Kemudian 3 ada tidak di himpunan A? Tidak ada, berarti 3 yang kita pakai. Berarti ini 3 ya. Nah, setelah ini baru kita iris dengan B. Nah, irisan B. B-nya itu berapa tadi? B-nya itu 2. Nah, himpunan 3 irisan 2. Nah, sama-sama berbeda. Irisan itu harus sama, berarti dia himpunan kosong, tidak ada ya. Paham kan? Mudah sekali. Bagaimana pembahasan tadi? Easy study kan? Jangan lupa like dan subscribe. Bye bye.